Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami dapat kesempatan kembali untuk berhimpun dalam persekutuan ini. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mohon berkat-Mu atas kami Tuhan, yang sesungguhnya sedang mencari Engkau, untuk kami bersungguh-sungguh mengenal Engkau dengan benar, agar kehidupan kami sebagai umat yang telah Engkau tebus, menjadi domba-domba gembalaan-Mu, yang terus mengalami pertumbuhan akan pengenalan akan Engkau, dan berbuah-buah menjadi berkat bagi sesama kami. Melalui itu semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Mohon berkat-Mu atas semua kami ya Tuhan, yang hadir pada saat kesempatan ini. Kiranya hikmat dan pewahyuan Tuhan sediakan bagi kami. Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, yang bersungguh hati terhadap Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehat, semangat, sukacita. Percayalah bahwa Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang terus terikat dengan perjanjiannya. Bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia Tuhan yang senantiasa mengasihi kita dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Dia jugalah Allah yang akan menyertai saudara dan saya. Dia juga Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia juga Allah yang hidup, yang akan berjalan di depan kita untuk meratakan jalan, meratakan gunung-gunung persoalan yang kita hadapi. Dia juga Allah yang setia, yang menggenapi segala rancangan dan janjinya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam beberapa pekan ini saya sedang mengajak saudara untuk mengerti tentang siapakah diri kita setelah menjadi umat yang ditebus oleh Tuhan. Kita semua adalah domba-domba gembalaannya. Kita menyebutkan Dia gembala, maka kita senantiasa suka mendengar suara gembala. Kita mau digembalakan oleh Tuhan melalui tempat masing-masing di mana kita ada, karena Tuhan sudah menempatkan alat-alatnya dan saksinya, hamba-hambanya yang menjadi partner kerja Allah untuk menggembalakan perjalanan hidup kita. Sekali lagi, mengapa sebagai orang Kristen harus ada dalam tekanan disebutkan sebagai perjalanan? Karena kekristenan bukanlah agama yang statis, tetapi kekristenan adalah sebuah perjalanan menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada penggenapan rencana Allah, menuju kepada keserupaan dengan Dia. Dalam beberapa pekan ini, saya sedang menyampaikan satu materi tentang penggembalaan yang sesungguhnya. Hal ini menjadi penting karena kita adalah batu-batu yang hidup, yang dipakai oleh Tuhan menjadi batu-batu yang hidup untuk pembangunan bait Allah. Kita semua adalah eklesia yang sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dipakai menjadi batu yang hidup bagi rumah persembahan. Dan di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan, di sanalah Tuhan bekerja, di sana pula lah kita ditetapkan menjadi saksi dan alatnya untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Disebut sebagai gereja Tuhan, bukanlah tempat, bukanlah gedung, tetapi disebut dengan gereja adalah kita sebagai umat yang ditebus, telah berhimpun dan berjalan bersama, ibaratnya seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir
berjalan bersama di padang gurun, dalam tiang awan dan tiang api, menuju ke satu tempat, satu negeri yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu negeri perjanjian. Di negeri perjanjian inilah Tuhan mau berperkara dengan bangsa pilihan, berperkara dengan saudara dan saya, untuk menjadikan bangsa pilihan ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Sehingga yang namanya kekristenan tidak statis, tidak berhenti, tetapi terus berjalan dalam himpunan, berjalan dalam persekutuan bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama, berbagi bersama, dan melakukan segala sesuatu bersama-sama satu dengan yang lain, saling terikat, saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain. Seperti batu-batu yang hidup, rapi tersusun di hadapan Allah. Dan Allah sebagai Yesus Kristus sebagai batu penjuru, kita semua adalah ada di kanan kirinya untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang dipilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya akan lanjutkan, kita sampai pada satu poin tentang umat pilihan. Pilihan kita itu menentukan hari esok kita. Sesungguhnya saya akan ulang sedikit. Siapa kita? Ketika kita menyatakan pilihan, itu menyatakan siapa diri kita. Ketika kita mengambil keputusan, itu menyatakan siapakah diri kita. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus, Yesus Tuhan, dalam PowerPoint yang sudah pernah saya tayangkan minggu lalu, pilihan kita membuktikan siapa diri kita. Ya, sebelumnya yang nomor 10 Pak Chandra. Ya, pilihan kita menentukan identitas kita, sekaligus menyatakan entitas Tuhan. Kalau saya menyebut saya domba gembalaan, Yesuslah gembalanya. Kalau kita menyebut diri kita murid Tuhan, Yesuslah guru kita. Kalau kita adalah orang-orang yang ditolong Tuhan, maka Yesus Kristuslah penolong yang agung. Jadi ketika kita menyatakan keputusan pilihan kita, sekaligus pada saat yang sama, kita menyatakan entitas Tuhan, Allah kita. Dan kita akan mengalami pertumbuhan rohani dalam pengenalan akan Allah. Pilihan kita itu sangat memberikan pengaruh besar. Itu artinya, bagaimanapun juga siapapun kita, ketika kita mengaku diri kita sebagai seorang Kristen, maka kita harus mengambil keputusan untuk memilih. Tanpa pilihan, tanpa keputusan, itu tidak akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan rohani kita. Tapi ketika kita mengambil keputusan, keputusan kita akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan rohani kita. Sejenak, coba kita buka Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Matius pasal yang keempat, ayat ke-25. Akan dibantu oleh Pak Chandra. Ya, puji Tuhan. Matius 4 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Perhatikan, banyak mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Mereka orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia. Kita bisa jadi kita juga disebut sebagai pengikut, ya, rombongan besar, pengikut. Tetapi ternyata ketika sebagian dari mereka itu mengambil putusan yang berbeda, mengambil putusan memilih, maka kita perhatikan sekarang, Matius 5 ayat 1. Dari banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, ada yang mengambil pilihan, ada yang mengambil keputusan berbeda. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya.
Berarti jumlah yang datang ke atas bukit tidak banyak. Mereka mengambil pilihan, mereka mengambil keputusan yang berbeda dengan orang-orang yang disebutkan tadi dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, bahkan dari seberang Sungai Yordan. Begitu banyak ribuan orang. Tetapi ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia tinggalkan orang banyak. Sekali lagi, Tuhan bukan tidak membutuhkan, tidak memberi perhatian terhadap jumlah besar. Tetapi Tuhan memberikan concern, memberikan perhatian terhadap kualitas. Di sini letak kekristenan. Perlu ambil keputusan, perlu memilih. Kalau saudara kemudian memilih, seperti murid-murid juga naik ke atas bukit, datang kepada dia untuk mendengarkan pengajarannya, maka kita tidak sekedar menjadi pengikut Yesus, tetapi kita sudah naik level menjadi murid Yesus. Keputusan saudara itu menaikkan level saudara. Pilihan saudara itu menaikkan level saudara. Jadi bergantung saudara. Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah memberi kesempatan kita untuk maju dan maju. Tinggal keputusan kita, putusan pribadi kita, bukan dipengaruhi oleh siapapun juga, akan meningkatkan kualitas kita, akan meningkatkan level kita, akan meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi, kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, tetapi tidak mau digembalakan, ini pertanyaan besar. Itu Kristen yang mana? Karena semua Kristen adalah semua orang yang mau digembalakan. Mau membangun interaksi seorang dengan yang lain. Mau mengalami pertumbuhan dan mengalami buah-buah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Senantiasa bertekun bersama dalam himpunan yang sama, dalam persekutuan yang sama. Pengajaran bersama, berdoa bersama, memuji bersama, berjalan bersama. Sambil berbagi seorang dengan yang lain. Kembali kepada PowerPoint, yang pada PowerPoint 10, di situ ada yang saya tuliskan tentang pentingnya kita berlaku bijak terhadap pilihan hidup kita. Berlakulah bijak atas pilihan hidupmu. Pertama dimaksudkan kita harus mengambil keputusan. Kita harus memilih. Apakah saya cukup jadi pengikut? Apakah saya hanya cukup ikut rombongan yang sekali-kali ada KKR datang, tetapi tidak menjadi murid, tidak mau digembalakan, ya, tidak berada dalam satu gereja lokal yang ada. Maka berlakulah bijak. Pertama kita harus memilih, kita harus mengambil keputusan untuk naik tingkat. Ya, yang kedua, kalau kita sudah mengambil keputusan yang dikatakan bijak, berarti kita harus konsekuen dengan keputusan kita. Kita harus menghargai keputusan kita, karena ketika saudara telah mengambil keputusan, Tuhan menghargai saudara. Perhatikan contoh, ketika dia berjumpa dengan murid-murid pertama, dia pernah berkata, sambil berjalan, mari ikutlah aku. Aku akan jadikan engkau menjadi penjala manusia. Tanpa Yesus menoleh ke belakang, tetapi Yesus tahu bahwa mereka itu satu persatu mengikuti Yesus. Maka berikutnya, tahapan berikutnya, Yesus sangat menghargai keputusan mereka. Yesus sangat menghargai pilihan mereka. Sama dengan yang terjadi pada Matius, pemungut cukai. Ketika Yesus lewat, Matius itu duduk di meja cukai. Kemudian Yesus berkata, Matius, ikutlah aku, tanpa dipaksa.
Kemudian ternyata Matius meninggalkan meja cukainya, ya, dan kemudian mengikut Yesus. Maka itu saya katakan kepada kita pada saat ini, pada PowerPoint berikutnya, yaitu Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Matius 4, 19 dan 20. Berikutnya, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Pilihan itu tergantung keputusan kita. Ya, sekalipun banyak yang dipanggil, tapi kita tidak memakai, tidak memanfaatkan jalur pilihan. Ya, sehingga dikatakan dalam 22:14 Matius, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Setelahku yang kasih Tuhan, maka disinilah pentingnya, karena kita mau belajar daripada perjalanan benua biru, yaitu Eropa, yang dikenal sebagai negeri ya penginjil, negeri bertumbuhnya gereja pada permulaan zaman, luar biasa. Apakah Jerman, apakah Prancis, apakah Spanyol, apakah Itali, apakah Inggris, dan lain sebagainya, luar biasa. Tetapi lambat laun, ya, bertambahnya tahun, tidak banyak orang memilih menjadi murid. Tidak banyak orang hanya menyebut dirinya Kristen, menjadi pengikut saja. Maka apa yang terjadi di abad 20-21 ini? Gereja kosong, gedungnya kosong, tidak ada lagi murid, tidak lagi gereja, tidak lagi eksis, ya, karena tempat atau gereja itu kosong, tidak ada persekutuan, tidak ada yang mau dimuridkan, tidak ada yang mau digembalakan. Ini masalah besar, saudara. Ya, saya berbagi ini. Jangan sampai saudara yang bersama-sama dengan saya ini, saudara hanya disebut pengikut Yesus. Tapi pastikan bahwa saudara adalah murid Yesus. Setelah jadi murid, nanti akan kita tahu, kita akan dijadikan apa. Ya, kalau saya sebut sekarang, akan dijadikan saksinya. Sebagaimana dalam kisah para rasul. Ya, di sana dikatakan dengan sangat jelas, pada kisah 1 ayat 8. Luar biasa. Ada peningkatan setelah Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta itu terjadi. Maka di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, bukan sekedar murid lagi, tapi menjadi partner kerja. Menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Terjadi peningkatan, ya, dari pengikut menjadi murid, menjadi saksi, ya, setelahku menjadi saksi, menjadi pelayan, menjadi teman kawan sekerja Allah. Melalui apa? Melalui penggembalaan. Tanpa penggembalaan tidak mungkin, ya, terjadi peningkatan level, tidak mungkin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, mari kita perhatikan lagi PowerPoint yang saya sediakan. Lanjut, sehingga saya mau katakan, keputusan kita hari ini sangat menentukan bagaimana kondisi kita di hari esok. Keputusan kita hari ini menentukan kondisi kita hari esok. Keputusan pilihan yang diambil oleh Joshua sejak ketika itu terbukti mengikat perjanjian dengan Allah. Jadi keputusan saudara hari ini untuk mau digembalakan, maka Tuhan menandatangani lembar perjanjian. Ya, maka terjadilah perjanjian antara saudara dengan Tuhan, antara saudara dengan Allah. Terikat dalam perjanjian. Ini tekanan yang ingin saya sampaikan. Sama dengan apa yang diambil oleh murid-murid awal, Yesus Kristus.
apakah Simon, Andreas, dan seterusnya. Jadi keputusan pilihan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu pun satu hal yang dihormati oleh Yesus Kristus. Untuk kita bergereja, untuk kita digembalakan dalam sel grup, melalui MK, mesbah keluarga, menjadi murid, dan seterusnya. Itu berarti kita sedang mengikatkan diri dengan ikatan perjanjian. Orang yang tidak mau digembalakan, orang yang tidak mau hidup dalam himpunan, dalam satu persekutuan, maka kita tidak memiliki ikatan perjanjian. Contoh, Anda bergereja di mana? Oh, saya di mana-mana. Saya bisa kemana-mana, dan saya bisa ada di mana-mana. Tidak terikat. Tapi kalau kemudian salah satunya menjawab, oh kalau saya bergereja di BIZ. Oh, lalu komentar orang seberang mengatakan, oh itu gereja kecil, gereja yang baru itu. Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Tuhan menghormati ikatan perjanjian. Kita menyatakan submit, kita menyatakan komitmen, kita menyatakan memiliki covenant, ikatan perjanjian dengan kelompok tertentu. Itu yang dihargai Tuhan. Jadi jangan suka kita pindah. Tapi nyatakan komitmen, nyatakan submit kita. Kalau sekarang saudara bergereja di BIC, pastikan itu sampai garis finish. Kita berada dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan diwakili oleh BIC. Ya, ini contoh supaya membuat kita ini tenang, tidak terombang-ambing, ya, ke sana kemari. Baik, lanjut saudaraku yang kasih Tuhan. Keputusan yang kita ambil itu, yang berikutnya, hidup dalam ketekunan. Berikutnya, setelah kita mengambil keputusan berada dalam satu himpunan, maka kita harus menggelar, istilahnya kita harus memasang dasar hidup yang baru. Yaitu hidup dalam ketekunan. Bersama-sama berada di BIC, bersama-sama ada di gereja lokal, kita berniat mengambil keputusan untuk bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Perlu dipilih, perlu dipelihara, dinyatakan, dihidupi. Ya, jadi kita harus memberi pengakuan. Kita tidak boleh menyembunyikan. Oh ya ada. Kamu di gereja siapa? Kamu digembalakan siapa? Oh ya adalah. Pokoknya ada. Gitu. Tidak boleh. Harus disaksikan. Harus dinyatakan. Harus dihidupi. Karena sebagai murid itu harus transparan. Ya, sebagai murid harus transparan. Harus jelas. Harus jelas. Ya, saudara kasih Tuhan. Lanjut di situ katakan untuk bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan, itu harus dipelihara, dinyatakan, dan dihidupi. Yang berikutnya, sebagai manusia baru, terus mengalami pembaharuan. Kita tidak stuck, tidak berdiri dalam satu kebenaran, tapi terus bertumbuh dalam kebenaran. Dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, kepada satu kuasa kepada kuasa berikutnya, dan seterusnya. Ya, sebagai manusia baru, itu kita terus alami pembaruan, dan harus ada yang ditinggalkan. Untuk alami pembaruan harus ada sesuatu yang ditinggalkan. Istilahnya, kalau saya untuk hanya supaya jelas, kalau kita memang sudah harus masuk ya di hari Kamis, kita tinggalkan hari Rabu. Di Indonesia sekarang Kamis, di Amerika masih Rabu. Kalau saudara mau masuk Kamis, tinggalkan Rabumu. Ya, itu contoh untuk memudahkan pengertian. Bukan berarti Rabu itu salah. Seperti saya katakan,
Dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Ya, coba ini yang harus dipahami. Saya akan tunjukkan satu ayat yang menunjukkan terus-menerus terjadi pembaruan. 2 Korintus. Sebentar. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, 17, 18. Untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Ya. 2 Korintus di depan saudara, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 18, perhatikan. Dan semua kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan Tuhan itu datangnya daripada Tuhan adalah roh, datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi untuk alami pembaruan, kita harus tinggalkan yang lama. Kita baca satu ayat lagi. Dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang 13. 13. Saudara-saudara, perhatikan ini pernyataan Paulus. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau hal-hal lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Perhatikan ini. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya. Lanjut. Teruskan. Supaya alami pembaruan. Ya. Baik, kembali kepada PowerPoint. Saya sampai kepada sebagai manusia baru telah alami pembaruan. Harus ada yang ditinggalkan dan ada hal-hal baru yang dikerjakan. Ya, ini sungguh-sungguh hal yang sangat penting untuk alami pembaruan. Ya, alami pembaruan. Kalau saya ingat di awal-awal pelayanan saya di Surabaya ketika itu, dalam 10 tahun pertama, saya dikenal sebagai hamba Tuhan yang suka mengusir setan, pelepasan, dan lain sebagainya di seputar itu. Jadi tiap hari ada orang-orang yang datang minta didoakan, lalu alami pelepasan. Jadi di ruang tamu saya itu seringkali banyak orang-orang yang alami pelepasan dengan muntah dan lain sebagainya. Ya, tapi agak pelayanan itu tetap begitu. Nah, ada terus baru, ada hal yang baru. Terus itu ada bagian lagi yang sudah dikerjakan oleh teman-teman atau adik-adik saya, ya istilahnya yang junior yang melakukan. Ya, jadi ada pembaruan, tidak terus-menerus begitu.
Semula saya dalam pelayanan pertama, 3 tahun pertama, saya jadi penginjil, keliling kemana-mana. Di sini ada saksi, itu Pak Denny Terinate itu. Setiap minggu selalu bersama-sama berapa mobil untuk kita pergi ke desa. Hampir di seluruh pelosok Jawa Timur kita pernah datangi. Ya, kalau dengan teman-teman Surabaya, saya seputaran Jawa Timur sebagai penginjil. Tapi seringkali saya kemudian sendirian dengan teman-teman 1-2 orang saja, saya ke Kalimantan sebagai penginjil. Tapi setelah 3 tahun, saya masuk dalam masa yang baru menjadi seorang gembala. Kemudian setelah gembala, saya menjadi seorang pengajar. Terus alami pembaruan. Ya. Nah, ini perlu ketekunan, saudara. Perlu ketekunan. Nah, ketekunan apa yang harus kita lakukan? Ketekunan bersama dengan kelompok kita. Dengan mesbah keluarga kita. Dengan orang-orang di gereja kita, gereja lokal kita. Mari bacaannya dibuka. Kisah 2, 41 sampai 47. Ketekunan. Di situ dikatakan dengan sangat jelas, ya, dari ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran. Perhatikan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, tidak sendirian, bersama-sama. Dan mereka juga berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Di mana ada perhimpunan, di situ ada Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, di situ ada tanda. Di situ ada mujizat. Di situ ada kuasa dinyatakan. Dalam gereja juga demikian. 44. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Perhatikan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada di antara mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Tuhan bekerja sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari, perhatikan, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi kalau gereja tidak dinyatakan dalam persekutuan, dalam kebersamaan, tidak ada doa bersama, tidak ada ibadah bersama, tidak ada pengajaran bersama, mana mungkin Tuhan akan bekerja? Bagaimana mungkin banyak orang akan ditambah-tambahkan yang diselamatkan? Tidak ada. Karena tidak ada kesatuan, tidak ada persatuan, tidak ada kebersamaan, tidak ada kerukunan. Ingat, Mazmur 133, di mana ada himpunan, di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Di sanalah Tuhan bekerja. Ya, coba tolong tayangkan. Mazmur 133. Seperti embun, ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam. Ya, tidak dikatakan apabila saudara berlari-lari. Tidak, diam. Ya,
bersama dengan rukun, bersama dalam persekutuan, dalam penggembalaan bersama, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan, sebab kesanalah Tuhan bekerja, menyatakan kuasanya, kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Baik, sekarang kasih Tuhan, maka saya akan teruskan satu poin lagi. Lanjut hidup dalam ketekunan pada poin yang ke-14. Dimaksudkan dalam ketekunan bersama, kita meneguhkan iman, kita praktek iman untuk bisa saling menguatkan, saling menopang, saling melengkapi, baik iman, harap, dan kasih. Ketiga pilar ini bekerja dengan luar biasa, ya, bersama-sama terus, ya. Ketika kemarin kita cerita ada masalah, mungkin besoknya kita tanya, gimana masalah kemarin? Sudah beres, puji Tuhan. Ternyata Tuhan tidak sekedar menjawab pergumulan saya. Tuhan bekerja lebih dari apa yang saya doakan. Wah, pernyataan ini bukan saja menggugah kita, tapi menggugah semangat orang lain. Kembalikan pada PowerPoint. Jadi ketekunan bersama untuk membangun iman, harap, dan kasih. Yang kedua, kita akan alami pertumbuhan bersama. Ya, di Surabaya juga ada gereja yang memakai kehidupan sel group, tapi dengan istilah KTB, kelompok tumbuh bersama, KTB. Ya, tidak masalah, apapun namanya silahkan. Tapi kita tidak akan pernah bisa bertumbuh sendirian. Kita akan bertumbuh bersama. Di situ akan digenapi juga firman Tuhan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Berikutnya, kita bisa memelihara bersama. Saling meneguhkan tujuan bersama. Tujuan bersama. Jadi kalau ada yang nyelentung, ya, maka bisa diingatkan sama yang lain. Ya, jadi melihara tujuan bersama. Berikutnya hidup dengan cara yang berbeda. Tuh, kamu kok masih begini? Itu sudah kuno, ya. Saya punya pengalaman dalam, kalau tidak salah, mungkin jujur 1 tahun pertama setelah pertobatan. Saya kan orangnya perokok. 1 hari bisa 2 pak, bahkan bisa 3 pak. Ketika mulai masuk di persekutuan, ya, yaitu terus terang aja persekutuannya Pak Paul Moleki almarhum, saya seringkali menunda masuknya. Karena apa? Mulut saya masih bau rokok. Saya di mobil selalu bawa Valda. Saya ambil 2-3 biji, langsung saya kulum. Saya gini, mulai kurang baunya baru masuk. Ya, lama-lama saya nggak enak ya, kok begini terus? Karena saya melihat tidak ada yang merokok. Ya, saya harus hidup berbeda ini. Kalau saya masih tetap sama dengan yang dulu, wah, di mana perubahannya, di mana hebatnya Yesus. Saya mulai usaha sendiri. Rokok saya bawa, korek tidak saya bawa. Jadi bertahan, tapi sejenak. Sebab habis persekutuan, di jalan ketemu orang merokok, berhenti saya. Pak, minta apinya. Masih juga. Satu saat dengan cara yang lain,
saya potong-potong itu rokok menjadi kecil, jadi cepat habis. Tidak juga menyelesaikan masalah. Banyak masih cara yang saya lakukan. Kadang-kadang tidak saya bawa, atau tidak bawa satu pak, tapi saya bawa hanya satu segelintir, satu saja. Saya taruh di sak. Tetap masih merokok. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, bukankah Engkau yang telah memanggil aku, dan Engkau juga yang telah menguduskan, menjadikan hidupku menjadi bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam aku. Lepaskan aku Tuhan dari kebiasaan merokok. Wah, dengan cara yang ajaib. Akhirnya dibuatnya mulut bibir saya itu pahit. Sempat berganti-ganti merek sejenak. Pagi hari biasanya bangun pagi, minum kopi, rokok. Ya, kalau di rumah saya suruhan pembantu, wah rokok yang kamu beli itu lama rumahnya. Jadi tidak enak, pahit. Beli yang baru. Lama-lama ingat, loh iya, saya kan sudah doa minta dilepaskan. Sejak saat itu saya hidup berbeda. Tidak lagi pernah bisa merokok, tidak lagi pernah bisa bau rokok. Ya, hidup berbeda. Itu bisa terjadi apabila kita ada di persekutuan. Bayangkan kalau kita hidup sendiri, tidak ada gereja, tidak ada dalam persekutuan, biasa karpe dewe, mau rokokan, mau berhenti, mau tidak, ya, tidak ada sungkannya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ini penting. Bertumbuh bersama, hidup yang dengan cara yang berbeda. Berikutnya hidup dalam persekutuan. Itu harus kita eklesia. Ya, kemudian hidup menjadi berkat bagi sesama. Hidup bagi jiwa-jiwa. Ya, jadi saudara harus memikirkan hidup saudara jangan untuk dirimu, tapi bagikan hidupmu untuk yang lain. Bagikan. Ya, saya kira saat ini saya cukupkan sampai di sini. Saya persilakan, saya beri waktu kalau ada pertanyaan. Ya, saya akan catat bahwa saya sampai pada poin yang 14. Saya akan lanjut.